karena banyak. Apa yang membedakan kasus Ria Beauty ini dengan klinik kecantikan abal-abal lainnya yang banyak terungkap dalam waktu terakhir ini, Mas Suyong? Ya dia beneran dokter, cuman yang dia lakukan adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh dokter seperti dia kayak gitu. Si Mbak Ria ini melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis, sedangkan dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga medis kayak gitu. Iya, kita masih ada sisa waktu sampai ke jam 6 sore Detikers. Dan karena gak punya waktu banyak, kita langsung undang saja narasumber kita sore ini di Sunset Talk. Ada Mas Uyung dari Detikers. Halo, selamat sore. Selamat sore Mas Uyung. Gimana Selamat kabarnya? Sore. Sehat? Alhamdulillah baik. Ini kemarin kita sempat dikabarkan kalau udara atau ya kota Jakarta polusinya berkurang. Udah abu-abu lagi ya. Atau ini iya, kabut? Padahal kan habis hujan ya. Iya. Kabut kayaknya ya. Kabut ya kayaknya. Nggak tahu juga. Positive thinking. Misty. Misty. Ini di atas kita udah ada bulan loh. Oh iya, Bahkan. berarti harusnya bukan polusi ya, masih kelihatan. Agak susah kita cari bridgingnya ya ke topik yang kita bahas ini soal klinik kecantikan. Aku mau lanjut ke karena harusnya kalau misalnya hari ini polusinya nggak banyak, kelihatan indahnya kota Jakarta, cantiknya kota Jakarta. Oh dari situ, ya agak panjang tapi boleh lah ya. Ini lagi seru banget di bisnis atau bukan bisnis ya atau ya boleh dikatakan bisnis kecantikan Indonesia lagi huru-hara lagi ya Mas Uyung ya. Setelah kalau kemarin-kemarin bahasnya lagi adalah bopeng-bopeng. Ya lagi banyak bopeng-bopengnya lagi di sub ini. Padahal tadi ya saya mau perawatan nih. Emang bopeng ya? Itu istilahnya ya? Iya. Lagi bopeng-bopengnya. Iya untuk memperbaiki siapalah yang gak mau tampil lebih cantik lagi gitu ya. Tapi ternyata ini ada satu so-called klinik kecantikan gitu ya. Yang pemiliknya dan juga yang melakukan praktiknya gitu ditangkap karena dia selain juga tidak punya kredibilitas gitu ya untuk melakukan praktik tersebut. Tapi juga ini ramai gara-gara harganya mahal. Iya. Gitu. Gimana sih Mas kronologinya sampai akhirnya dia viral dan terbongkar nih hal-hal ganjil yang ada di balik klinik kecantikan ini, Ria Beauty ini? Ya itu kan ramenya karena ini ya ketahuan bahwa ternyata dia tidak punya kompetensi untuk melakukan itu. Nah yang terdengar janggal di telinga orang awam adalah karena ternyata dia seorang sarjana perikanan, jadi apa hubungannya sama treatment kecantikan kayak gitu. Itu yang kemudian menjadi viral. Tapi emang nggak boleh orang dengan ilmu latar belakang yang lain punya klinik kecantikan? Ya boleh-boleh aja, kan masalahnya kan batasan apa yang boleh dikerjakan dan tidak itu kan ada aturannya tersendiri. Even seorang dokter pun nggak semua tindakan dia boleh melakukan. Yang sebelumnya juga sempat viral itu kan dokter yang tidak punya kompetensi untuk melakukan sedot lemak, tapi dia melakukan itu kan kena juga, maksudnya itu jadi masalah juga. Terus kemudian kebetulan ada korban. Ya akhirnya dipermasalahkan. Nah ini lebih melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis, dilakukan oleh seorang yang bukan tenaga medis. Lebih ke kewenangan aja sih. Awal mulanya bagaimana? Karena kayaknya sih kalau kita lihat secara ya kita kan melihatnya ini ramainya adalah di sosial media juga gitu ya. Dia mau mengiklankan lah apa-apa saja yang dia tindakan yang dilakukan. Kemudian juga ya biasalah kalau klinik kecantikan ada before after and somehow some of them work gitu. Terus apa yang akhirnya jadi laporan pertamanya tuh apa sebetulnya? Laporan pertamanya apa kita juga belum tahu ya, karena tiba-tiba juga itu muncul dan ya memang regulasinya tidak memperbolehkan dia melakukan itu aja sebenarnya. Apakah ada korban kita nggak tahu, tapi kalau dari berita yang tadi dirilis dipublikasikan di Detikcom, polisi membuka laporan, kalau ada korban silakan melapor gitu. Artinya ya kita nggak tahu apakah ada korban atau enggak gitu. Jadi kalaupun ada kecenderungan juga kadang-kadang orang malu juga kan, maksudnya
iya aku kena tipu kayak gitu itu kan juga mau lapor juga kadang-kadang gitu. Kalau kecuali fatal banget terus kemudian minta ganti rugi kayak gitu. Sebanding enggak dengan aku malu kena tipu kayak gitu tuh kadang-kadang itu juga diberi. Apalagi ini sebetulnya juga sudah menjadi pemberitaan yang cukup besar gitu ya pastinya juga akan diungkap juga nih siapa saja korbannya mungkin ya seperti apa yang dialaminya juga gitu. Tapi sebetulnya yang yang disayangkan adalah ternyata ini laporan mengenai klinik abal-abal gitu ya itu tuh ternyata banyak sekali ya Mas Uyung ya. Banyak, yang dilaporkan juga banyak. Karena banyak, apa yang membedakan kasus Ria Beauty ini dengan klinik kecantikan abal-abal lainnya yang banyak terungkap dalam waktu terakhir ini Mas Uyung? Kasuistik ya maksudnya masing-masing punya masalah sendiri. Tadi kan aku dikasih beberapa list kasus. Contohnya yang waktu itu yang di Depok, yang sedot lemak itu kasusnya ya dia beneran dokter. Cuman yang dia lakukan adalah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh dokter seperti dia kayak gitu loh. Jadi masing-masing tindakan itu ada kualifikasinya sendiri gitu. Nah, yang boleh melakukan ya tentu saja yang punya kualifikasi tersebut kayak gitu. Nah, si Mbak Ria ini melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh tenaga medis sedangkan dia tidak memenuhi kualifikasi sebagai tenaga medis kayak gitu. Hanya karena dia mengikuti kursus estetik segala macam kayak gitu tidak menjadikan dia otomatis jadi tenaga medis. Itu sih. Oh si Ria ini dia melakukan sendiri berarti praktiknya bukan ya, dia bukan dan cuma timnya. pemilik. Dia dan timnya sama yang melakukan kan asistennya kayak gitu. Ya kayak gitu sih. Dia antara asistennya itu bukan tenaga medis kayak gitu. Apa standarnya Mas supaya seseorang itu berhak untuk atau sesuai bisa melakukan praktik dokter kecantikan gitu misalnya katakanlah? Ada regulasinya, jadi tindakannya itu kan macam-macam ya. Estetik itu kan ada mulai dari ngolesin krim doang, injeksi, terus kemudian sedot lemak segala macam itu kan macam-macam ya. Masing-masing ada kualifikasinya. Ada yang boleh dilakukan hanya oleh dokter umum kayak gitu. Hanya dokter umum pun boleh melakukan ada. Ada yang harus bedah estetik, bedah plastik yang peminatannya estetik kayak gitu ada lagi kayak gitu. Jadi tergantung tindakannya. Jadi nggak semua tindakan itu kualifikasinya sama gitu. Artinya apa yang perlu diketahui masyarakat ketika datang ke klinik kecantikan supaya dimitigasi nih kayak risiko-risiko ternyata orang ini tidak bisa loh melakukan ini gitu. Apa yang perlu diketahui Mas? Yang pertama orang tuh gampang banget tergiur oleh titel. Jadi dunia kesehatan, dunia estetik gitu tuh kan kadang-kadang orang gampang silau sama titel yang berderet-deret kayak gitu. Ya contohnya Mbak Ria ini kan juga mencantumkan titelnya panjang banget kan di bio-nya. Nggak ada yang notice mungkin kalau SPI itu kepanjangannya adalah sarjana perikanan gitu loh. Maksudnya kalau misalnya orang dari awal tahu ya itu bukan sesuatu yang mengagetkan orang. Dia juga nggak bilang kalau dia dokter kok sebenarnya dari titel yang dia cantumkan juga udah terang benderang bahwa dia itu sarjana perikanan. Kenapa baru rame setelah dia ketangkep gitu loh. Kan berarti orang juga nggak tahu kalau itu tuh titel untuk sarjana perikanan gitu loh. Ya literasi orang juga perlu ditingkatkan. Dokter pun juga orang awam nyebutnya dokter spesialis kecantikan. Emang ada spesialis kecantikan? Nggak ada spesialisasi kecantikan gitu. Yang ada gelar apa-apa yang didapat dari kursus terkait estetik kayak gitu. Jadi itu bukan spesialisasi tapi ya dia ngambil kursus itu aja gitu. Sebenarnya sih general practitioner, dokter umum, tapi orang awam nyebutnya dokter kecantikan karena silau sama titel yang berderet-deret kayak gitu tuh. Nah, orang awam juga perlu diedukasi tiap titel itu artinya apa sih? SP bla 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 itu tuh kepanjangannya apa, terus kemudian bidangnya apa, itu yang perlu terus diedukasi. Jadi nggak gampang kegocek sama titel yang berderet-deret kayak gitu. Nah ini yang nggak tahu ya, aku juga akhirnya jadi mengecek gitu ya apa-apa saja titel-titel yang dia cantumkan dan dia gunakan sebagai iklan lah ya, bahwa sebetulnya dia juga sudah mendapatkan pelatihan ini itu untuk bisa melakukan tindakan ini. Yang menarik adalah dari tayangan-tayangan yang kita lihat juga di sosial media ataupun yang ada di pemberitaan adalah dia menggunakan alat-alat yang derma roller. Iya gitu, yang katanya juga yang seharusnya sih nggak diperjualbelikan secara umum ya Mas ya. Dari mana itu dapatnya?
Ya nggak tahu, di Tokopedia banyak, di marketplace banyak sih. Tapi banyak yang jual seperti itu, cuman ya apa namanya, kita nggak tahu sih kalau yang dia pakai itu kan menurut kepolisian itu ilegal, jadi tidak punya izin edar kayak gitu, jadi seharusnya tidak digunakan. Kalaupun digunakan sebenarnya karena itu sifatnya itu kan kayak secara teknis itu kan ablasi kan, jadi mengikis permukaan kayak gitu dan menyebabkan luka yang harusnya higienis gitu loh. Jadi harusnya memang dilakukan oleh tenaga medis ahli. Tenaga khusus dengan kualifikasi khusus kayak gitu. Enggak semua orang boleh melakukan. Oke, apa tindakan selanjutnya? Karena kan sebetulnya atau enggak apa hukuman yang sebetulnya akan dia hadapi nanti? Ya banyak, karena menurut info polisi ya, kita perlu mengkonfirmasi juga produk-produk yang digunakan itu tidak ilegal gitu. Yang obatnya tidak terdaftar BPOM, terus kemudian alatnya itu kan tadi dibilangnya kan tidak memiliki izin edar. Apakah memang benar demikian atau enggak kita nggak tahu. Tapi kalau misalnya memang seperti itu berarti pelanggarannya ada macam-macam, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kompetensinya, terus kemudian produknya tidak punya izin. Ya itu. Mungkin akan ada tambahan lagi kalau misalnya ada yang melapor mungkin ya, kalau ada korban yang melapor ya. Tapi sejauh ini belum ada laporan dari yang korban, kita baca gitu. seperti itu sih. Yang kita baca sih polisi masih membuka laporan, kalau misalnya ada yang merasa korban silakan melapor. Oke. Mas bicara soal kasus beauty clinic yang ilegal atau bermasalah, trennya makin banyak ditemukan atau gimana Mas? Dari data makin banyak yang terungkap sih. Makin banyak yang terungkap. Ya makin banyak. Ini jadi sentimen maksudnya jadi challenge buat klinik kecantikan untuk ya mestinya terus mesti comply dengan regulasi segala macam, karena ya kita yakin sih nggak cuma itu doang gitu kan, maksudnya sebagai langkah preventif oke lah ini dikasih sanksi gitu, dijewer kayak gitu. Tapi akan lebih baik kalau misalnya tidak tebang pilih. Maksudnya yang seperti ini kan mestinya nggak cuma satu itu kan. Suntik botox yang abal-abal segala macam itu kan ya kita ada tendensi kan tebang pilih. Ya kalau misalnya ini banyak kan harusnya yang Kenapa bisa ada tendensi tebang pilih itu Mas? Apa salah satu hal yang memantik itu? Maksudnya kalau misalnya emang biasanya kalau suntik botok dilakukan oleh dokter, padahal kan injeksi kan. Nah itu kan harusnya ini. Nah apa namanya? Nggak nunggu ada korban, tapi ya ditertibin yang tidak sesuai dengan ininya, atau memang regulasinya yang perlu disesuaikan gitu ya kan, ya apa namanya? Nggak cuman satu ini doang gitu. Kita meyakini itu banyak kan, maksudnya yang seperti itu yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Termasuk yang dokter. Banyak Mas, kayak misalnya kita ketemu di gang-gang jalanan di Jakarta atau gang-gang rumah di Jakarta, kan banyak tuh yang buka-buka klinik kecantikan kah? Faisal. Gak usah klinik, salon aja kan kadang-kadang juga melakukan tindakan seperti itu juga kan. Ya nyatanya seperti itu kan. Iya. Ada ini nggak ada arah ke kayak operasi darurat klinik kecantikan abal-abal gitu misalnya dari pemerintah atau dari BPOM atau kita belum lihat seperti itu sih, tapi kurasa sih dimulai dari beberapa waktu yang lalu kan BPOM juga merilis brand-brand yang cukup populer juga kan, yang didaftarkan sebagai kosmetik tapi ternyata kan penggunaannya seperti obat karena diinjeksikan segala macam itu. Yang semacam itu juga salah satu upaya untuk mengurangi penyalahgunaan seperti itu. Ya. Dan mungkin juga harus ya diharapkan juga ditindak tegas ya, karena memang kalau ngomongin soal yang kemarin ditangkap sama BPOM, bahkan sebetulnya para pemilik brand-brand kecantikan atau klinik-klinik kecantikan ini juga banyak yang public figure kan ya. Yang banyak itu. Jadi justru apa namanya ya lakunya biasanya karena di oleh influencer kan, misalnya brandnya mungkin biasa aja tapi karena dipopulerkan oleh influencer jadi karena kadang-kadang produk-produk kosmetik skincare gitu kan sebenarnya sama ya, maksudnya kadang-kadang asalnya sama terus kemudian di branding beda-beda. Gitu. Bisa jadi. Gitu. Oke ya. Kenapa tuh silau sekali masa depanku. Iya benar.
Gitu Detikers. Jadi ya bisa dimulai dari kita juga gitu ya sebagai customer let's say gitu ya. Sebagai masyarakat juga untuk lebih aware lagi gitu ya. Untuk lebih cerdas lagi apakah sebetulnya ini dokter beneran atau bukan gitu ya. Tidak mudah terayu oleh sesuatu yang sepertinya instan atau terlalu baik untuk dilihat oleh mata too good gitu. to be true. Ya, too good to be true. Karena Gitu. kecantikan yang alami itu berasal dari hatimu. Itu dia. Kamu cantik dari hatimu. Mas Uyung sampai Mas Uyung ada closing statement gak? Kecantikan yang alami itu Speechless. berasal dari mana sih Mas? Yang dari hati. dari sama juga. Yang dari hati ya. Ya lebih aware aja gitu ya. Kita ya harus lebih. Jangan sembarangan. Betul, Kalau sembarangan edukasi. pasti Sesat di jalan. ujungnya muaranya akan gak baik-baik. Ya. Iya betul. Anyway terima kasih banyak Mas Yes. Uyung sekali lagi. Terima Sama-sama. kasih. Apa lagi ya? Apa selain dari Ria Beauty ini yang lagi happening, apalagi dari Detik Health saat ini Mas? Yang lagi rame ya? Ya itu rame sih. Kayaknya yang most populer itu untuk saat ini. Nggak ada isu dari dunia kesehatan atau mungkin BPJS tahun depan iuran Oh, BPJS iya. Kesehatan Teman-teman di ekonomi mungkin lebih paham soal keuangan. iuran ya. Iya. Nantilah kita kapan-kapan akan Iya. berkolaborasi Iya. untuk membahas Aku itu. juga jadi punya pertanyaan nih. Apa? Ya jadinya itu kita bayarnya rata tapi kelas-kelasnya jadi tidak ada gitu ya. Mas? Iya. Nanti ya, Nanti ya, another nanti. session. Nanti ya, Another nanti session ya. Detikers. Oke. Kita pamit dulu Detikers karena udah jam 6 juga. Kita udah nemenin dari jam setengah 4 tadi. Besok kita tapi akan ada lagi. Betul, pokoknya Senin sampai Jumat di jam 15.30 sampai selesai. Tapi Aiza besok gak ada. Iya, aku. Good luck. Yes, terima Yeah. kasih you too. Safe flight and Gaul. go. Ya. Dan gaul. Dan Dan musim turbulensi. jangan dong. Jangan atuh. Kalau besok masih akan ditemani oleh Pocut. Ada Sampai Pocut minggu juga depan. Nah, sama Afif juga. Suka ada diksi-diksi seru kan kalau Pocut. Bener. Suka ada ekspresi-ekspresi yang tidak terduga. Kita gitu. nantikan besok ya Detikers ya. Kita pamit dulu. Edward Rusmarakir pamit. Zaman Fira pamit. Mas Saya Uyung juga juga pamit Yes, ya. yes, yes. Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Selamat hari Senin, selamat menjelang hari Selasa. Besok kita ketemu lagi tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore.